Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Jamina bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Walal musannifu hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa walladzi dara'akum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tusharun. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit. Wala ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walan utawi Allah iku dzara'aku dadi akan sinten Allah ing sira kabeh. Wa walan utawi Allah iku alladzi dzat dara'akum kang dadi akan sapa alladzi kum ing sira kabeh. Karena harus ada dhamir aid ya. Wala kum dadi akan sinten alladzi, yani maksudnya Allah kum ing sira kabeh. Kum sira kabeh. Fil ardi ing dalem muka bumi. Wa ilaihi lan maring Allah. Wa ilaihi lan maring Allah. Tusyaruna din bangkitake dintangi akan saking kubur sapa sira kabeh. Aitu ba'tuna tegedintangi akan sapa sira kabeh. Jadi manusia-manusia yang sudah diciptakan
yang berada di bumi itu besok Allah Ta'ala dibangkitkan. Atau manusia-manusia yang sudah tertanam di muka bumi. Nanti Allah Ta'ala dikumpulkan atau ditangikan menghadap kembali kepada Allah. Itu besok. Maka hati-hati pada masa hidup kedua kalinya. Manusia semuanya itu pasti besok menghadap kepada Allah. Diperiksa amalnya. Setelah diperiksa amalnya baik, masuk surga. Tidak baik, neraka. Nah, di dunia batas waktu lamanya itu cuma ibaratkan antara apa? Di dalam kitab Jawahirul Bukhari itu antara asar dan maghrib, amat singkat sekali waktunya. Jadi kalau masa hidupnya manusia, kalau kita melihat sabda Nabi, hidupnya yang terangkan dalam kitab Jawahirul Bukhari, cuma ibaratkan antara waktu asar dan maghrib. Singkat gak singkat itu? Singkat. Waktu yang singkat ini mari kita manfaatkan betul-betul. Ojo dimanfaatkan waktu yang singkat, ojo dimanfaatkan tukaran. Ya. Ojo dimanfaatkan untuk saling iri. Ojo. Ojo dimanfaatkan saling sombong. Ojo. Harus dimanfaatkan kita harus saling sosial. Dimanfaatkan waktunya sholat di sholat, waktunya berjemaah, waktunya zakat. Karena itu kan jangan dilaksanakan selain itu. Iman waktu singkat ini. Ya. Kalau waktu singkat itu sudah tiba, tidak mungkin kembali lagi, betul. Waktu bisa kembali lagi enggak? Yang sudah tinggal kemarin enggak. Makanya waktu itu lebih mahal daripada emas. Al-waktu athmanu atham. Maka mari waktu yang singkat ini oleh Rasulullah diibaratkan kita hidup di dunia itu singkat sekali. Saking singkatnya diibaratkan masa waktu hidupnya di dunia ini diibaratkan apa? Waktu asar dengan maghrib. Singkat gak singkat? Singkat. Singkat gak singkat? Singkat. Ayo berdiri. Singkat kan? Waktunya singkat. Maka saya ulangi, karena singkat hidup kita di dunia, diibaratkan panjangnya itu antara asar dan maghrib. Jangan ganggu, ayo mancing gue. Salam. Ganggu, jangan sekarang ganggu. Ya. Waktunya singkat antara asar dan maghrib, maka waktu yang singkat benar-benar dimanfaatkan betul bagi kita agar kita ini hidupnya biar selalu sejahtera. Digunakan apa? Saling silaturahim. Digunakan waktu itu waktunya sholat. Waktunya kerja untuk cari nafkah.
Bebas kan? Bebas. Waktu cari nafkah. Setelah dapat nafkah, waktunya dibayarkan zakatnya, bayar zakat. Cuma itu toh. Kangkui istri ngumpulakan, membuat celengan take and give dari Allah Subhanahu wa taala. Membuat celengan take and give dari Allah taala. Biar besok tinggal bongkar, kata. Wah, mutiara banyak. Wah, emas dipakaikan semua nanti. Paham ya? Nah, sebaliknya, kalau waktu yang singkat ini tidak dimaafkan betul, maka hidup nanti selama-lamanya di akhirat selalu berada di tengah-tengah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu yang singkat ini dimanfaatkan betul sesuai dengan aturan Allah, maka kita selama-lamanya akan menikmati keindahan di tanah di istana surga. Hebat ya? Hebat gak hebat? Nah, terus besok kita kembali di hadapan Allah, dibangkitkan kembali oleh Allah. Wa huwa halai utawi Allah iku alladzi dzat yuhyi muripaken sinten alladzi, siapa alladzi? Allah. Nah, manusia dihidupkan oleh Allah binafir ruh, kalawan dintiup ruh, fil mutwati ing dalem sekumpal daging. Berarti kalau sudah jadi sekumpal daging, umur berapa sudah itu dalam kandungan itu? Kalau jadi sekumpal daging, berarti umur kandungan berapa sudah? 40, bukan 40. 40. Cuma proses air sperma ketika diproses jadi sekumpal darah itu berapa hari jalannya? 40 hari. Setelah 40 hari jadi sekumpal darah. Sekumpal darah diproses untuk menuju sekumpal daging berapa itu? 40 hari. Setelah jadi sekumpal lagi diproses lagi jadi berapa hari? 40 hari. Berarti akhirnya jumlahnya berapa? 4 bulan. Lah, setelah 4 bulan itu lalu ditiup apa? Sudah hidungnya sudah ada, mulutnya ada. Artinya sudah bercorak lah. Tangan ada, kaki ada. Kemudian ditiup ruh oleh Allah SWT melalui siapa? Malaikat Jibril. Sampean, apakah bisa sekarang itu katakan seringkali Malaikat Jibril selalu bertemu dengan ulama? Kalau manusia biasa seperti ulama, apakah bisa ketemu dengan Malaikat Jibril? Bisa enggak? Ya bisa, apa enggak bisa? Pasti bisa. Pasti ketemu dengan malaikat. Iya, ketemu dengan malaikat. Pasti. Belajar kitab, pasti ketemu dengan malaikat. Tapi sing bersih temen ya, pasti. Saya belajar ayat wa huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun wa huwallazi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun.
Bisakah ketemu ketika bisa ketemu? Bisa ketemu. Ketemu melalui apa Allah alam bisawab. Pasti ketemu. Bisa merasakan, bisa melihat, bukan kami ketemu. Alhamdulillah, maka kita harus bersih. Bagian kiai-kiai, ulama-ulama, pasti itu ketemu. Belajar kitab. Juga mustahil kok. Pasti. Kalau ditugas Allah Ta'ala, apa enggak ketemu? Bagian ulama belajar kitab sinau. Pasti, tapi tidak terus-terusan ya. Kadang-kadang dirauin, didatangi. Kadang-kadang berupa nur, terang. Ya terserahlah yang ditugas Allah Ta'ala gimana caranya. Yang penting pasti ketemu itu. Pasti apa? Pasti apa? Kata bahasa Inggris Timur. Pasti ketemu. Ketika belajar, ya ketika datang. Walaupun nggak pakai peci, datang. Kalau mengkaji ilmu Allah, kan malaikat kesenangannya orang yang mengkaji ilmu. Apalagi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu saking senangnya kepada orang yang mencari ilmu. Sayapnya itu dibeber. Biar dilewati, dilangkai orang yang mencari ilmu. Jadi sampean ke atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Malaikat melewat di sayapnya malaikat Jibril. Di sawahnya malaikat saking senyum. Malaikat Jibril itu kalau ada pengajian kitab, sampean sinau kitab, ya sinau ilmu, woro-woro, malaikat, andai kata sampean, cepet ada orang mengkaji ilmu, sinau ilmu, belajar ilmu, ayo cepat turun semua. Maka lantaan itu apa? Langit itu berlapis 7 itu sebagai apa? Tolnya para malaikat untuk turun ke bawah. Sebagai toroiknya malaikat. Biar malaikat gampang turun. Lalu seperti sekarang itu ngaji. Setiap hari datang malaikat. Tapi bagi ulama datangnya para malaikat itu pasti melihat entah berbentuk apa, wallahu a'lam bishawab. Itu tergantung kehendak Allah. Kan malaikat itu bisa berbentuk manusia, kadang-kadang berbentuk kayak ashar, kadang-kadang berbentuk kayak siapa ini? Kayak siapa itu? Akbar. Dia berbentuk ngantuan kadang-kadang kayak itu. Kadang-kadang berbentuk manusia, berbentuk perempuan cantik kadang-kadang. Kadang-kadang berbentuk nur, cahaya. Itu malaikat. Bentuk? Hebat ya. Kalau orang alim hebat. Maka sampean mudah menjadi orang ulama yang benar-benar ulama ya. Bukan ilmunya dibuat dagangan ya, jangan ilmunya dibuat dagangan, biar dagangan ikut ya. Pun apa telah tulis wa yumitu
wa yumitu lan mateni sinten Allah. Kasare mateni apa ya? Jadi Allah Ta'ala itu zat yang bisa menghidupkan manusia atau menghidupkan dan juga mematikan. Allah Ta'ala. Jadi hak asasi Allah. Dan juga walahulan iku kadi Allah. Ikhtilaful laili utawi gonta gantini utawi silih bergantini malam, waqtilaful laili utawi silih bergantini malam atau bengi wan nahari lan reno. Malam bisawati kalawan ireng, wal bayadi lan putih, wa ziyadati lan bertambah, wa ziyadati lan bertambah, wa nuqsani lan kurang. Afala taqilun, apa to ora angen-angen sapa sira kabeh sun'ahu ta'ala ing kegaweane Allah Ta'ala. Fata'tabiruna maka ngalap pelajaran sira kabeh. Ya. Kita perlu berpikir nak. Ya. Allah Ta'ala menghidupkan makhluk dan juga mencabut nyawanya makhluk. Ya, ini perlu pikir. Ini jadi iktibar, jadi pelajaran bagi kita bersama. Manusia mati dan hidup. Manusia itu mati berapa kali? Berapa kali? Hidup. Pertama kali manusia itu mati enggak? Kemudian lahir ke dunia. Cuma waktunya sebentar sekali. Ibaratkan antara waktunya asar dan maghrib. Singkat. Wah. Setelah hidup lalu masuk alam alam barzah, alam kubur, mati, kemudian hidup lagi, dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Kapan dihidupkan itu? Kan mati. Dihidupkan kapan? Pada waktu trompet kedua hidup kembali. Dah setelah hidup terus-terusan nggak mati lagi. Wah, di situ nasibnya, penentuan nasib untuk situ celaka atau tidak. Oh, teruslah selama-lamanya itu sudah. Selama-lamanya. Yang waktu nasib baik, wah enak di surga itu. Per persen manusia itu disiapi buju. Berapa istrinya? Dua. Istrinya cantik luar biasa. Wah baunya enak kok. Kok saya beli minyak? Sudah bagus. Kok saya mandi? Kau nak mentut-mentutan. Itu di surga nanti. Ya. Iya. Untuk gak ada. Untuk gak.
Nguyu gak usah nguyu. Ya tinggal enak. Waktunya makan. Ya santailah. Oh, enak itu. Nah, tanda-tanda manusia itu bahwa besok itu adalah santai dalam surga atau masuk surga. Hidup di dunia ini adalah tenang. Ibadah tenang. Dapat duit banyak tenang. Sedikit tenang. Sama-sama tetap tahu ingat kepada Allah, salat yang 5 waktu. Walaupun nggak punya duit, nggak sampai melangkah ke yang haram. Ya, artinya diri manusia itu kalau sudah besok akan ditempatkan di tempat yang enak, yakni istana surga. Ketika hidup di dunia ini selalu tenang, tidak tukaran, ya, tidak tukaran. Walaupun nggak punya duit, nggak sampai mengambil uang entenir, sebab tenang, dimakan apa adanya. Itulah ciri-ciri daripada orang bahwa besok hidupnya tenang di dalam istana Allah. Tetapi tanda-tanda orang itu besok masuk nerakanya Allah, tidak tenang hidupnya. Orang hidup selalu mengandalkan duit. Kalau tidak ada duit pusing sampai meninggalkan sholat. Gak ada duit bukan tambah dekat dengan Allah, akan tetapi jauh dengan Allah. Atau sebaliknya, punya duit tambah jauh ke Allah Ta'ala, bukan tambah meningkat. Itu cirinya. Di antara ciri. Maka perlu kita ini resapi. Ya. Kita hidup cuma sebentar. Ingatilah hidup keberapa kalinya nak? Kedua kalinya. Jadi hidup kedua kalinya itu gagal atau tidak, masuk neraka atau tidak, tergantung pada masa hidup yang sementara. Bainal asyi wal maghrib. Apakah manusia itu sukses hidup sementara ini? Apa tidak? Gak sukses dalam hidup sementara, tidak mampu melaksanakan perintah Allah dan merejah kepada Allah, itu neraka tempatnya. Neraka. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah. Adanya mati, adanya hidup, ini perlu pikir. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekuasaan siapa selain daripada Allah. Terus lagi, adanya malam, bisa enggak sampean? Ya. Ada malam, ada siang, terus berputar selama masa. Berputar malam, siang. Bisa sampai begitu. Mana tombolnya? Gak bisa. Kalau malam gelap gulita, diberikan hitam. Berarti kalau kulit hitam berarti kulit malam. Ya sama-sama ciptaan Allah, ojo malu. Sama ciptaan Allah, ojo malu. Kalau siang diibaratkan putih. Diibaratkan putih. Ibarat orang yang wedaan apa? Wedaan apa? Pengkilat apa namanya? Biar kinclong. Termasuk itu ibaratkan siang. Siang. Bukan kulit hitam, bukan gak mulia-mulia. Wah.
Contohnya Sayyidina Bilal nak, saking mulianya walaupun kulitnya hitam, nggak ada yang hitam oleh sini. Wirang teman, teman. Bukan hanya Bilal yang masuk surga, yang bukan sak trompen masuk surga. Kretok, 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 kretok. Ada di surga bunyi trompen. Saking mulanya orangnya, sehingga trompennya bisa ikut surga. Ya apa caranya ini? Supaya trompen kita, pakaian kita ada di surga. Itu tidak ada lain. Mempraktekkan rukun Islam yang lima. Dan mempraktekkan iman. Sudah dijamin masuk surga sudah. Jadi tugas kita hidup kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tugas kita pertama harus memperdalam, harus menanam di dada kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kita ini merasa yakin bahwa menyaksikan hati kita bahwa segala-gala yang terjadi dari kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sudah bisa begitu. Praktikan. Kita yakin bahwa yang bisa berjalan sepeda ini bisa hidup. Yakin itu memang Allah yang menghidupkan. Makanya disebut kami bersaksi. Hati kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Hati kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang dapat menggerakkan kita kecuali Allah. Jadi kalau orang itu sudah syahadatnya sudah masuk, ditanam dengan mantap, dengan yakin. Jadi kita sepedaan motor tidak merasa jalan sendiri, dijalankan sampean, akan tetapi merasa dijalankan oleh Allah. Kalau sudah syahadat, dipahami betul oleh kita bersama. Ya. Karena hati sudah mantap yakin kepada Allah, maka kita mampu mempraktekkan aqimus shalah, mampu mempraktekkan ita'uz zakah, mampu mempraktekkan saum Ramadan, mampu mempraktekkan menunaikan ibadah. Ya opo syariatnya haji ya kaya itu. Kemudian setelah melaksanakan ibadah haji, kemudian perdalam lagi haji. Terus begini. Hebat gak hebat? Hebat gak hebat? Nah, ya harus ke situ. Ya. Paham ya? Itu semuanya dari Allah. Maka kita berpikir hidup ini. Di alam semesta ada malam, ada siang. Itu baru dipikir. Waktu aja gak sama nah. Kadang-kadang siang ini lebih panjang daripada malam. Betul. Kadang-kadang malam lebih panjang daripada siang. Coba sampean lihat waktu Ramadan aja. Dan seperti kemarin aja. Sekarang subuh masih jam 3. Kan? 3 sudah subuh. Berarti tambah panjang atau pendek? Tambah pendek. Dan sekarang enggak siang kan? Enggak siang. Maka waktu ini dengan adanya waktu bertambah, ada kurang, itu kalau kita pikir adalah bisa menjadi pelajaran bahwa itulah adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia lagi. Paham? Bal qalu balik ngucap sopo. Bal qalu balik ngucap sopo wong akeh.
mithlama bal qalu balik ngucap sapa wong akeh. Orang yang tidak mau bahwa besok, tidak percaya bahwa besok itu manusia itu bangkit kembali, hidup kembali, kan mereka tidak percaya ya. Siapa itu adalah kufar Makkah. Bal qalu bali ngucap sapa kufar Makkah. Mislama ing padane perkara. Wala ngucap sapa al awwaluna. Pirang-pirang wong dhisik. Walu ngucap sapa al awwalun al awwalun. Aidza mitna opo to lamun mati ingsun. Wa kunna lan ono sapa ingsun iku turaban dadi debu. Wa idhaman lan palu. Aina opo to setuhune kita iku lamak mufuna yaktene iso dintangi ake maneh. Jawabi la tidak. Film zata ini lan ikut tetap ing dalam zakaru fil maudhi'aini ing dalam panggonan luru at-tahqiqu utawi baca tahqiq wa tashilu tsaniyati lan baca gampang hamzani wa idkhalu alifin lan manjengaken alif bainahuma in dalam karuni hamzaini hamzataini alal wajhaini ing atasi wajah dulu. Jadi orang kafir mengatakan, masa ya kita sudah mati, kita sudah jadi debu, tinggal belulangnya, bisa hidup kembali. Lah tidaklah, tidak mungkin hidup kembali. Kata siapa? Orang kafir Mekah yang tidak percaya bahwa besok ada bangkit dari kubur, hidup kembali, tidak percaya. Penduduk Mekah itu mengatakan, padahal Allah Ta'ala sudah dibuktikan. Buktikan ada mati, ada hidup, kan itu kan? Ada malam, ada siang. Itu kan menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu Maha Qadir, Maha Kuasa. Membuat bagaimanapun, apalagi cuma menghidupkan orang mati. Itu kan menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya tentu bisa dihidupkan kembali. Kalau kita berpikir. Tetapi karena orang kafir ini sudah ketutupan hatinya, dicabut akal fikirannya, nurnya dicabut oleh Allah. Karena ditutupi dengan kejongkaannya, ditutupi dengan kesombongannya, ditutup dengan dengkinya, disempurni iri hatinya. Akhirnya mereka tidak percaya bahwa manusia itu hidup kembali.
Karena tidak percaya, timbul interrogatif yang bukan. Apa timbul interrogatifnya? Qalu bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Qalu aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman aina lamabun. Bapak tidak percaya. Kita sudah jadi belulang, jadi balung ya. Sampai dagingnya sudah habis, tinggal tengkoraknya ya. Semuanya habis, hancur jadi debu, udah mati. Masa bisa hidup kembali? Tentunya tidak kan? Tidak. Loh enggak lah, enggak hidup. Kalau sudah mati ya mati. Nah, karena perasaan mereka, keyakinan mereka, keyakinan itu tidak hidup kembali setelah mati, maka hidup dunia hidupnya seminami mina, halal masuk, haram masuk ya. Selalu makan daging mentah, kumpul dengan wetoan melulu, cewek-cewekan melulu, joget mundur melulu. Iya, cuma duit dihambur-hamburkan. Karena apa? Sudah merasanya dia sudah gak ada, setelah mati gak ada lagi, bebas. Pumpung di dunia harus bebas kita, kata mereka. Paham ya? Jadi mereka tidak percaya. Laqad u'idana nahnu. Apa tadi itu? Laqad u'ida nahnu wa abauna hadha in qabl hadha ila asatirul awwalin. Jam berapa sudah? Jam 6 kurang. Kullamanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ya. Laqad wa'idana, dan teman-teman dijanji ini sapa ingsun nahnu ingsun wa abauna, dan nenek moyang kita. Aba ini bisa bapak, bisa mbak, bisa nenek moyang, itu aba. Dijanji ba'da ikila ba'as ail ba'sah, tegesi tangi ba'dal mauti, saus mati. Min qabalu, sangking sak turuni tekani Kanjeng Nabi Muhammad. In hada aima hada, ora ono janji iki iku illa asatirul awwalin, kecuali dongeng-dongeng wong biyen, ay akalim. Jadi kita yang dijanjeni ini itu omong kosong. Apa yang dijanjikan kepada kita dijanjikan kepada nenek moyang. Ini sebelum datang Muhammad, itu semuanya dongeng. Loh, besok ada sisa kubur dongeng. Ya. Besok di istana ada ini dongeng semua. Cuma sekedar dongeng. Kata orang kafir tidak terjadi. Dongeng semuanya. Jadi janji kalau orang kerja ini nanti besok kalau mengikut perintah Allah Ta'ala besok masuk surga, mengerjakan Allah Ta'ala masuk neraka, itu semuanya dongeng. Kata siapa itu? Kata orang kafir. Dongeng. Semuanya dongeng. Kado apa? Apa itu? Coba lihat dong. Mana? Ya.
kal adhaik koyok guyu wal ajaibilan kau akan dapat adhaik wal ajaib. Lafat asatir iku jamu usturatin, jami lafat usturah bidommi kalawan dibaca dhammah. Jadi janji-janji yang telah dijanjikan kepada kami, yang dijanjikan kepada nenek moyang kami, semuanya itu adalah omong kosong, dusta itu, huak, cerita hoax, cerita hoax. Orang kalau sholat, dikata orang kafir ini, bukan orang Islam. Sholat dijanji ini, orangnya tahajud dijanji ini, baca salawat sekian dapat balas sekian. Itu semuanya dongeng, berita hoax itu. Katanya orang kafir siapa itu? Kafir Makkah. Ya iya nak, nama sudah dicabut. Nur iman dia dicabut. Kulli man fil ardi wa man fiha in kuntum ta'lamun. Summa qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya la ilaha illa anta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fanfa'na atihim baqina husna atihim baqina wa mu'afina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله كل ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا الله.